Artinya ketika donatur muzaki ya keterbatasan waktu untuk keluar ya, atau mungkin karena pembatasan ruang gerak ya, ambil BMA siap untuk memberikan layanan untuk donasi ya. Dan insya Allah ambil kita sudah melalui proses ya. Sterilisasi Bapak ya kesana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bema TV dimanapun berada, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya yang tidak terbatas pada kita semua, kita akhirnya bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Dan pada program Bincang Mulia kali ini, pada channel yang cerdas menggerakkan, telah datang tamu istimewa, yaitu Direktur Utama Pelatnas BMH, yaitu Mas Supendi. Apa kabar Mas Supendi? Baik Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus terus punya sebuah alasan ya, untuk terus punya semangat, terutama Ramadan kali ini kan belum terlalu jauh berbeda dengan Ramadan tahun lalu ya, kita sama-sama dihantam pandemi. Nah, BMH punya tagline kebaikan tanpa batas. Apa maksudnya ini? Baik Mas Man, terima kasih ya. Ramadan kali ini kami mengangkat sebuah tema kebaikan tanpa batas. Ya. Kita ketahui bersama bahwasanya pandemi ini sudah berlangsung ya hampir 1 tahun. Betul. 1 tahun. Dampaknya luar biasa ya, mulai dari sektor ekonomi ya, khususnya kesehatan ya, seperti itu ya. Dan sampai saat ini ya masih banyak ya kota-kota maupun kabupaten provinsi ya mungkin ya yang masih menerapkan pembatasan sosial besar maupun masih kecil terbatas seperti itu. Artinya kami melihat ya bahwasanya keterbatasan ekonomi, ruang gerak ya, maka sebenarnya bukan menjadi alasan bagi kita untuk berbagi kebaikan ya kepada sesama kita. Jadi kebaikan tanpa batas ini mengajak kita untuk lari atau menerobos gitu ya. Dalam kondisi apapun. Ya, bangkit untuk terus melakukan kebaikan walaupun faktanya kita dalam banyak keterbatasan. Betul. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita diajak oleh BMH untuk ayo lepas dari fakta-fakta terkini, tapi jemputlah rahmat Allah begitu kira-kira dan hadirlah memberikan manfaat. Nah ini mungkin kaitan dengan perspektif beberapa pihak yang secara langsung memang menjadi bagian tidak terpisahkan dari gerakan zakat yang ditekuni oleh BMH. Apa saja kebaikan tanpa batas bagi amil, muzaki atau donatur dan mustahik itu sendiri menurut Mas Supendi ini? Ya, perspektif kebaikan tanpa batas ya bagi seorang muzaki bahwasanya sebuah kebaikan ya, Mas sebenarnya tidak harus terbatasi ya dalam kondisi kita lapang maupun dalam kondisi sempit seperti itu ya. Betul. Justru dalam kondisi kesempitan ya, seperti ini ya, kesempatan bersedekah kita ya, ini justru menjadi sesuatu yang perlu kita tingkatkan seperti itu. Kesempatan baik. Betul. Karena sedekah itu bagian dari tolak bala. Betul. Sedangkan bagi seorang amil ya, kebaikan tanpa batas memiliki makna bahwasanya dalam kondisi seperti ini ya, amil ini menjadi sebuah bagaimana kita memaksimalkan fungsi keamilan secara totalitas seperti itu. Yang mana seorang amil adalah penyumbatan bagi muzaki dan mustahik. Dan bagi seorang muzaki ya, maka sebenarnya kebaikan tanpa batas ini merupakan sebuah inspirasi sendiri ya, bagaimana dalam kondisi keterbatasan ya, maka sebenarnya situ ada peluang-peluang untuk harapan untuk berubah. Betul. Ada momentum, ini momentumnya gitu ya. Betul. Bagi mustahik itu Mas, seperti apa? Bagi seorang mustahik ya, kebaikan tanpa batas adalah sebuah harapan baru ya untuk berubah ya. Masya Allah. Ya, karena keterbatasan itu bukan menjadi sebuah halangan untuk seseorang untuk tidak menebarkan sebuah kebaikan. Ya.
Jadi melalui kebaikan tanpa batas, BMH mengajak kita untuk punya semangat juang yang tinggi. Betul. Dan semua pihak ya, dari keterbatasan mungkin sisi ekonomi, ya mungkin kita tidak bisa sedekah seperti waktu normal dulu gitu. Tapi jangan sampai berhenti, jangan terhentikan kebaikan ini. Kemudian bagi Amil, ini kesempatan untuk berjuang lebih keras, karena masih banyak saudara-saudara kita yang harus diberdayakan, dibangkitkan secara lahir dan batin. Dan bagi Mutahik ini satu kesempatan untuk mendapatkan atau merealisasikan harapan-harapan baru luar biasa. Jadi kebaikan tanpa batas, kita coba menerobos pandemi ini dengan kekuatan iman dan kebersamaan, kolaborasi. Nah, kita mengerti bahwa di balik semangat itu tentu ada sebuah tujuan, dan ketika ada tujuan berarti ada ikhtiar gitu ya. Kalau orang mengatakan hujan deras kalau tidak ditampung, kita tidak akan bisa memiliki simpanan air. Nah, tawaran program apa yang kemudian Muzaki bisa merealisasikan semangat kebaikan tanpa batasnya itu, Mas Fedi? Ya, di tahun Ramadan ini ya, kita mengangkat beberapa program unggulan ya. Mas sebenarnya program BMH unggul semua ya. Betul. Ada dua stressing program yang coba kita kuatkan ya tahun ini ya. Yang pertama lumbung pangan untuk santri ya. Mas sebenarnya ini ada relasinya dengan isu pandemik ya. Betul. Krisis pangan ya. Betul. Program ini adalah program ketahanan pangan. Bagaimana kita bisa memberikan kecukupan ya. Kecukupan kebutuhan pangan ya bagi santri-santri kita seluruh Indonesia. Konsepnya modelnya adalah kalau selama ini kan donatur yang Muzaki memberikan bantuan dalam bentuk pangan, beras ya. Agar ini sifatnya long term dan jangka panjang ya. Untuk tahap berikutnya kita akan wujudkan dalam bentuk sawahnya seperti sawahnya ya. Tahun ini ya, ini menjadi agenda kita, program kita ya, BMH akan membebaskan 100 hektar sawah ya di Sulawesi Selatan ya. Harapan kita dengan sawah yang kita miliki ya, sehingga kita bisa bersuasembada sendiri ya, dan ini menjadi jaminan atau mungkin ketersediaan kecukupan pangan ya bagi santri-santri kita di seluruh Indonesia seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi ada ekosistem ketahanan pangan yang sedang coba dibangun oleh BMH gitu. Dan yang kedua adalah satu Mas Imam, yang kita sebut BMH menyapa mustahik. Masya Allah. Ini programnya begini, kalau jemput zakat kan ada istilahnya jemput bola ya. Ya betul. Nah, program ini sifatnya adalah justru kita mengantarkan bola. Mengantarkan bola. Dalam kondisi pandemi ini, keterbatasan gerak ya. Maka bagaimana kita bisa memberikan ya kemudahan bukan bagi mustahik ya untuk menerima ya amanah kebaikan ya. Kebaikan dari Muzaki ya kepada mustahik. Kita yang proaktif mengantarkan bantuan ini bisa diberikan kepada para mustahik. Para amil-amil kita siap untuk mengantarkan sampai tujuan. Betul. Luar biasa. Program Sapa Mustahik ya. Sapa Mustahik. Atau mungkin kalau ada istilah jemput bola ini mengantar bola. Luar biasa. Karena memang di pandemi kita harus mencegah terjadinya kerumunan ya. Betul. Tapi secara historis ini spiritnya Umar bin Khattab ini. Betul. Ini dari spirit dari Umar bin Khattab ini Mas Effendi, luar biasa. Nah, selain itu ada lagi tawaran program unggulan, karena memang sebenarnya semua unggul karena apa yang dilakukan BMH ini semua dibutuhkan ya. Misalnya mulai dari beras untuk masyarakat juga, keluarga duafa, kemudian dakwah pedalaman. Tapi untuk Ramadan ini dua hal tadi. Ya, sebenarnya semua program yang sudah menjadi core kita ya tetap berjalan ya. Seperti dakwah pedalaman tetap berjalan seperti itu ya. Artinya bukan berarti kemudian yang program telah berjalan kemudian kita tinggalkan. Ini adalah tambahan ya. Sehingga menguatkan dari program-program yang telah ada. Ya. Jadi dua tadi yang disampaikan oleh Mas Supendi adalah bentuk terobosan terobosan baru dari BMH untuk menciptakan pendayagunaan zakat secara jangka panjang. Manfaatnya. Jadi kalau dulu mungkin donatur membawa beras ke pesantren untuk santri, ke depan cukup lewat program lumbung pangan santri itu berarti menghidupkan sawah,
perekonomian dan ekosistem ketahanan pangan pesantren bisa dijamin. Nah, ini luar biasa sekali, dahsyat. Nah, bagaimana dengan penerima manfaat Mas Fendi? Karena kan dengar-dengar ini juga menurut laporan bahwa di masa pandemi ternyata perolehan lembaga zakat, amil zakat itu justru meningkat. Nah, apakah nanti ini juga ada korelasinya dengan penerima manfaat, mulai jangkauan misalnya, ataupun jumlah penerima manfaat dan seterusnya, seperti apa Mas Fendi? Ya, alhamdulillah ya, di tahun 2020 ya, bisa dikatakan beberapa lembaga filantropi ya, lembaga amil zakat ya, pengelola zakat ya, termasuk BMA ya, mengalami kenaikan seperti itu ya. Hanya kondisi pandemi ini justru meningkatkan sisi solidaritas dan kepedulian masyarakat. Gitu. Ya tentunya kita berharap di tahun ini juga demikian ya. Tadi sampaikan oleh Mas Imam, siapa yang menjadi jangkauan atau mungkin menerima manfaat dari program BMA ini ya. Program BMA ini kan tersebar seluruh Indonesia ya. Karena itu berbagai jaringan kita juga telah di 31 provinsi. Nah, secara entitas tentunya ya seperti halnya yang sudah berjalan ya. Yang pertama terkait dengan masyarakat prasejahtera ya, menjadi prioritas kita. Kemudian juga wilayah konflik ya, dan kemanusiaan ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Tapi insya Allah kalau yang wilayah konflik, korban kemanusiaan di dalam negeri selalu ada. Nah, ini ada misalnya tadi yang beberapa tempat yang coba kita jajaki ya, yang sudah berjalan di Rohingya ya, sudah kembali kita melakukan aksi sana ya, kita di sana. Kemudian Palestina pasti ya, ini sebuah program yang sudah lama kita angkat ya. Terbaru kemarin adalah kita coba kembangkan lagi adalah ini korban kemanusiaan ya, pengungsi dari Suriah yang saat ini ada di Turki ya. Oh, Masya Allah. 2 bulan lalu kami dari BMA kita mencoba silaturahmi ke sana ya. Ini banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Di sana ada janda-janda yang kehilangan suaminya bersama anaknya, kemudian mengungsi ke Turki gitu ya. Kemudian di sana perlu support ya untuk melanjutkan kehidupannya gitu ya. Kemudian anaknya juga perlu pendidikan ya seperti itu ya. Nah, ini adalah PR-PR yang bisa kita lakukan di sana. Sehingga suatu saat mereka bisa kembali lagi dan menikmati kehidupan yang lebih baik ya, seperti sebelumnya. Jadi peluang kebaikannya memang betul-betul tidak dibatasi oleh teritorial ya. Kemudian yang kedua, yatim duafa ya, itu pasti ya. Nanti ada hubungannya dengan program santri ya. Karena beberapa santri kita juga dari kalangan yatim dan duafa gitu. Nah, termasuk santri penghafal Quran di dalamnya pasti ya. Nah, karena core kita salah satunya di situ ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah keluarga terdampak COVID-19. Ini ada koordinat mungkin kondisi kekinian ya. Ini memang banyak yang butuhkan ini. Karena COVID ini kan berdampak luar biasa ya. Mungkin sebelumnya itu dalam kondisi yang keluarga mampu ya, sekarang sudah bergeser ke prasejahtera, mungkin yang prasejahtera bergeser ke tidak sejahtera. Ya, mudah-mudahan tidak banyak. Ya, luar biasa memang pandemi ini. Tapi yang menarik dari program BMA tadi dengan tagline kebaikan tanpa batas, kita memang tidak membatasi amanah kebaikan daripada muzaki dan donatur hanya di tanah air ya. Betul. Bisa disalurkan ke beberapa wilayah di luar negeri, termasuk Palestina, Rohingya, dan yang terbaru BMA juga sudah melakukan kunjungan kerja saja. Kunjungan kerja ya Mas ya ke Turki guna membantu saudara-saudara kita yang menjadi pengungsi dari Suriah. Luar biasa. Dan saya pikir ini satu hal yang memang tidak bisa diangkat kecuali dengan cara bersama-sama. Nah, yang terakhir nih Mas Fendi. Nah, ini dari tadi kita sudah menyampaikan alasan, kemudian wadahnya, bagaimana kita ikut partisipasi nih dengan BMA ini. Nah, terus termasuk kalau misalnya menzaki dari luar negeri nih, partisipasi ke BMA kayak apa? Silakan Mas Fendi. Sesuai dengan tema Ramadan kali ini kita ya, kebaikan terbatas ini ya. Artinya bagaimana kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan ya yang tanpa batas kepada para muzaki untuk berpartisipasi dalam program yang diinisiasi oleh BMA gitu. Kemudian kalau
misal ya, bagi apa namanya musim atau donatur muzaki ya, yang suka mungkin lebih seret datang ke BMH. Iya. Karena itu mungkin bisa berinteraksi dengan ambil kita ya. Langsung ada doa. Itu. Bisa hadir ya atau bisa mengunjungi kantor-kantor kita. Tetap melayani kantor BMH saat ini ada hadir di 31 provinsi ya. Yang insya Allah tetap buka ya, tapi tentunya dengan standar protokol kesehatan yang telah ditentukan seperti itu. Dan beberapa kantor layanan di tingkat kabupaten juga ada di sana, gerai-gerai juga ada ya, kemudian NG juga ada ya. Nah, ini yang menjadi alat ya, atau mungkin apa namanya media untuk kemudahan para donatur ya, muzaki untuk berdonasi. Nah, kemudian kita juga melakukan layanan 24 jam. Kita sampaikan pada tim-tim kita ya. Sebulan penuh ya. Bisa memberikan layanan totalitas pada donatur. Mau hari libur, oke ya. Apalagi ada efektif ya. Jadi sebulan penuh itu ya? Sebulan penuh, ya. Artinya ketika donatur muzaki ya keterbatasan waktu untuk keluar ya, atau mungkin karena pembatasan ruang gerak ya, ambil BMS siap untuk memberikan layanan untuk donasi ya. Dan insya Allah ambil kita sudah melalui proses sterilisasi ya. Aman ya, sudah ada COVID rapid antigen secara berkala ya, sehingga dipastikan bahwasanya ambil BMH insya Allah ya sudah steril atau mungkin aman lah berinteraksi dengan para donatur. Dan secara medis juga terus diberikan suplemen ya. Kemudian yang terakhir ini kita juga bagi donatur yang di luar negeri tadi sampai betul. Atau jauh dari jangkauan kantor layanan kita para donatur muzaki bisa bertransaksi lewat media online kita ya. Transaksi online di situ ya. Artinya ini tidak terbatas waktu 24 jam beliau-beliau ini bisa melakukan transaksi di situ. Luar biasa Mas Effendi. Jadi kebaikan tanpa batas bagi BMH betul-betul tuntas ini. Tuntas mulai dari konsep, kemudian program yang ditawarkan, jangkauan penerima manfaat, sampai bagaimana kita berpartisipasi. Dan Ramadan pada 1442 Hijriah kita sama-sama ketahui memang masih menyisakan duka bagi sebagian masyarakat kita, terbaik di Indonesia maupun di luar negeri, dan ini tentu menjadi satu PR bagi kita semua untuk bagaimana ikut berpartisipasi menyelesaikannya. BMH hadir menawarkan Ramadan dengan kebaikan tanpa batas. Ayo jangan batasi diri kita hanya karena keterbatasan-keterbatasan yang hari ini mungkin hadir. Sebab dengan kebaikan-kebaikan yang terus diupayakan, terutama dalam situasi yang sempit, situasi yang susah, pada akhirnya itu akan menjadi cara yang terbaik untuk mengundang rahmat Allah, sehingga krisis ini, wabah ini, dan segala macam kesulitan yang dihadapi oleh umat manusia di dunia hari ini bisa disingkirkan atau disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Mas Effendi atas inspirasinya berbagi kebaikan, dan melalui BMH kita wujudkan kebaikan tanpa batas. Tetap di channel yang cerdas menggerakkan, BMH TV, dukung dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita Ramadan yang betul-betul penuh dengan kebaikan, bahkan kebaikan tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.